jumpa lagi dalam channel Klavus Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekarang ini. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan dari kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Markus pasalnya yang ke-14 ayat 39 hingga ayatnya yang ke-40. Namun sebelum kita membaca, mari kita tunduk kepala, kita minta hikmat Tuhan. Kita berdoa. Hikmat itu hanya berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, dalam membaca dan merenungkan firman, biarlah otoritas Tuhan yang mau nyata dan terjadi, agar kami memahami, mengerti maksud Tuhan lewat kebenaran firman di saat ini. Amin. Markus 14 ayat yang ke-39 hingga 40, di sana diperkatakan di Taman Getsemani. Ayat 39 dan 40 berbunyi, lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavus dimanapun kita berada, dari kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, Markus 14 ayat 39 hingga ayat yang ke-40 mau mengingatkan kita kembali bahwa ketika kita membaca dan merenungkan kebenaran firman dari di ayat 32 hingga ayat yang ke-40 ini, kita bayangkan bahwa betapa akrabnya Yesus dengan tempat ini. Mengapa? Karena kita lihat seringkali ia datang ke sini untuk berdoa kepada Bapa. Seringkali Bukit Zaitun ini menjadi pengingat yang jelas di Taman Getsemani ini, tempat tinggal kekalnya bersama Bapa. Nah, beratnya penderitaan yang dialami Yesus, karena pada saat ia paling ingin keintimannya dengan Bapa ini diketahui, namun ia justru merasakan bayangan murka Allah yang datang di kayu salib. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa hal ini boleh terjadi? Kita melihat pada ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-40 berkata, lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga, dan ketika ia kembali, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan bagi kita bahwa ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Nah, di sini dikatakan mereka, kalau kita lihat pada ayat yang ke-32, di sana Yesus mengajak ketiga muridnya untuk mereka ada bersama-sama. Ayat 32, ketika dia duduk bersama dengan murid-murid, pada ayat yang ke-32, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduk di sini sementara aku berdoa. Yang menjadi pertanyaan, murid-murid itu siapa? Pada ayat 33 dia menjawab, ternyata murid-murid yang Yesus panggil menemani Yesus untuk Yesus berdoa, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dikatakan dalam ayat yang ke-40 bahwa mereka tidak sanggup, mata mereka berat. Akhirnya apa Bapak Ibu? Mereka didapati oleh Tuhan bahwa mereka ini sedang tertidur. Nah, oleh karena itu dari Markus pasal 39 hingga ayat yang ke-40 ini mau menyoroti bahwa akan sebuah ketaatan Yesus dalam doa. Meskipun dalam menghadapi penderitaan ini berbanding terbalik dengan kelemahan murid-murid yang tertidur karena lelah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat ini mau mengingatkan kehidupan Bapak Ibu dan saya bahwa daging itu lemah. Seringkali kita mendengar roh ini penurut, tapi daging itu lemah. Namun melalui doa yang tekun, kita dimampukan untuk taat, kita dimampukan untuk kita dapat berjaga-jaga. Agar apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Agar kita tidak jatuh ke dalam godaan. Oleh karena itu lewat kebenaran firman Tuhan pada ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-40, di sana ayat 39 mau menyatakan bahwa sebuah ketekunan itu perlu, sebuah kesetiaan itu perlu. Kenapa? Pada ayat yang ke-39 dikatakan lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa itu juga. Ia pergi lagi, berarti Yesus tekun.
Yesus mau datang kepada Tuhan. Yesus mau datang kepada Bapa. Karena Yesus tahu dia tidak dapat mampu. Meskipun dia Tuhan yang berkuasa, tetapi dia lemah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dikatakan bahwa Yesus datang kedua kalinya. Dan ini menunjukkan ada sebuah kesungguhan hatinya. Untuk apa? Ia mau berserah kepada Bapaknya. Ini bukan sekedar suatu perkataan basa-basi. Ya bukan ke sana terus kembali. Ya bukan. Tidak. Tetapi bagaimana ketekunannya, ketaatannya, mengharapkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Nah, ayat ini pun mau mengingatkan kita bahwa saat hidup ini dia menekan kita. Saat beban hidup, saat persoalan hidupmu datang dalam kelemahan kita, firman Tuhan mau mengingatkan, mari kita mau datang dan mencari doa. Kita mau datang dan mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan apa? Kalau Yesus boleh mencari ketenangan kepada Bapaknya dalam doa, dia pun mau mengajarkan kita untuk kita pun mau berdoa dengan tekun, dengan sebuah konsisten, karena di sana ada sebuah kekuatan. Pada ayat 40 dikatakan murid-murid tertidur. Nah, digambarkan di sini itu berarti murid-murid ini mereka gagal dalam berjaga-jaga. Dan ini menonjolkan sebuah perbedaan antara keinginan roh yang baik dengan sebuah kelemahan daging yang lelah. Nah, ini adalah cermin dari diri kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Seringkali tidak konsisten dalam komitmen kepada Tuhan. Seringkali kita lupa. Kita capek, kita lupa untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Seringkali ketika kita ada dalam suatu suasana sukacita yang besar, kita lupa juga untuk mengucap syukur, mengangkat hati kita kepada Tuhan. Sama halnya seperti murid-murid Yesus. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan di saat ini, dia mau mengingatkan setiap pribadi kita. Mari, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan, kehebatan dari pribadi lepas pribadi kita sendiri. Tapi mari, kita mau datang kepada Tuhan. Dalam lelahmu, dalam lemahmu, kita mau datang tersungkur kepada Tuhan dalam doa dan sembah kita. Kita mau menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, kalau terkadang kita katakan kita lemah, kita tidak berdaya, maka mari jadikanlah kelemahanmu, ketidakberdayaanmu sebagai kesempatan untuk engkau mau bersandar hanya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan, ada sukacita dalam menapaki hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Amin. Kita berdoa. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah gunung batu dan keselamatan kami Tuhan. Padamu kami berlindung, padamu kami berserah. Kami mohon ampun ketika dalam menapaki hidup kami. Kami kurang setia kepada Tuhan. Kami lalai dalam melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Tapi dalam setiap pergumulan kami berterima kasih. Karena Tuhan Engkau tidak pernah lalai dalam menepati janji-janjimu. Tuhan boleh meminta kekuatan kepada Allah di dalam kerajaan sorga, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Sehingga dalam menapaki hidup kami pun mau meminta kekuatan hanya kepada Tuhan. Dan kami pun mau berjaga-jaga. Karena ketika kami berserah, jawaban Tuhan indah pada waktunya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.